Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berdiskusi, yaitu dengan kelompok 2 dengan pembahasan pengembangan pembelajaran saintifik pada pembelajaran IPA di SD atau MI. Pada kelompok 2 ini akan ada 3 pemateri, yaitu yang pertama saya, Lauza Murus, yang kedua ada Mbak Uli Fatmawati, dan yang ketiga ada Mas Ahmad Jaza. Yang pertama, latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini kita mengambil pembahasan mengenai dengan Permendikbud nomor 67 tahun 2019, yaitu berisikan tentang pembahasan kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang kemudian disebut kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki beberapa pendekatan pembelajaran, salah satunya adalah pendekatan saintifik dan beberapa model pembelajaran untuk mencapai tujuan pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengembangan kurikulum tahun 2013, yaitu yang pertama, pola pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pola pembelajaran yang tadinya satu arah, yaitu interaksi guru ke peserta didik, menjadi pembelajaran interaktif, yaitu interaktif guru ke peserta didik, ke masyarakat, lingkungan, alam, dan sumber ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring, yang tadinya ruang lingkup pembelajaran menjadi terlalu sempit, sekarang menjadi pola pembelajaran yang lebih luas dan jejaringnya lebih lebar. Yang keempat, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Yang kelima, pola pembelajaran sendiri menjadi berkelompok. Jadi anak-anak lebih bisa berinteraksi kepada teman-temannya, kepada masyarakat ataupun sumber ilmu lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia. Manfaatnya adalah literasi anak-anak lebih terasah karena alat penunjangnya lebih kepada multimedia yang bisa digunakan untuk mengasah ilmu-ilmu aplikatif. Selanjutnya yang ketujuh, pola pembelajaran massal menjadi kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, pola pembelajaran dengan pola pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang tadinya anak dapatkan dan pahami secara satu-satu atau tunggal menjadi gabungan materi yang saling berkesinambungan atau berhubungan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis, karena pola pembelajaran yang sudah tidak satu arah antara guru dan peserta didik, dan juga peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran untuk melakukan pengamatan, mencoba, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Untuk pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang aktif yang ditemukan dengan 5M. 5M itu yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi pendekatan saintifik itu merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Esensi pendekatan saintifik yaitu pembelajarannya melalui proses ilmiah, di mana proses pembelajaran saintifik menyentuh 3 ranah pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada metode ilmiahnya yaitu berbasis bukti. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu melalui 5 ranah atau yang disingkat dengan 5M. Jadi yang pertama mengamati, kemudian menanya, lalu mencoba, menalar,
fasilitator. Yang kedua, mengarahkan kegiatan-kegiatan belajar. Ketiga, memberikan bantuan yang diperlukan peserta didik. Keempat, yaitu memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran itu memberikan penguatan. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, langkah pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik mengamati dalam bentuk deskripsi kegiatan dalam pembelajaran, yaitu peserta didik mengamati dengan indera atau membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan menonton dengan atau tanpa alat. Nah, lalu bentuk hasil yang diharapkan, hasil belajar yang diharapkan yaitu perhatian pada waktu mengamati suatu objek, membaca tulisan, dan mendengar penjelasan yang disampaikan. Lalu yang kedua, langkah pembelajaran dengan proses menanya. Deskripsi kegiatan yang terjadi yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, dan klarifikasi. Bisa juga melakukan eksperimen, mendemonstrasi diskusi atau mengumpulkan data dan narasumber. Lalu bentuk hasil belajar yang harus dihasilkan atau yang terlihat dilakukan oleh peserta didik itu jenis kualitas-kualitas yang diajukan peserta didik, jumlah dan sumber yang dikaji atau digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, instrumen yang digunakan. Nah, itu dalam bentuk hasil belajarnya. Selanjutnya, menalar atau mengasosiasi. Deskripsi kegiatannya itu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Beberapa tadi dalam proses menanya, nanti informasi dikumpulkan. Lalu bentuk hasil belajarnya itu mengembangkan interpretasi, mengembangkan hasil pertanyaan dan informasi yang sudah dikumpulkan. Lalu selanjutnya itu proses mengkomunikasikan, yaitu deskripsi kegiatannya menyajikan sebuah laporan melalui proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. Nanti hasil sebuah kesimpulan. Nanti bentuk hasil belajar yang didapatkan yaitu menyajikan hasil kajian dan mengamati sampai menalap dalam bentuk tulisan atau media. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran saintifik disesuaikan dengan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kelima, pengalaman belajar tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan, tetapi dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. Untuk yang terakhir, langkah pembelajaran dapat digunakan sebagai metode dan teknik pembelajaran. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu sebuah aplikasi atau implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dalam sebuah desain RPP atau rencana pelaksana pembelajaran. Nah, di situ RPP yang digunakan bisa dilihat dalam slide. Nah, dalam pembahasan atau substansi yang berkaitan dengan proses pendekatan saintifik yaitu terdapat pada kegiatan inti dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, sebelumnya di situ sebelum ada kegiatan inti ada pendahuluan, pendidik melakukan pembelajaran pembukaan, lalu dalam kegiatan inti masuk ke dalam proses pembelajaran menyampaikan materi yang disampaikan oleh peserta didik. Nah, di situ nanti menggunakan proses pendekatan saintifik tadi sudah disampaikan, yaitu menggunakan proses ada proses mengamati, ada proses menanya, lalu ada proses mengumpulkan informasi, lalu di situ peserta didik diajak menalar hasil dari hasil yang dikumpulkan dari informasi tersebut, lalu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil dari menalar atau analisis yang dapat dibuat kesimpulan untuk dalam materi yang disampaikan oleh pendidiknya. Nah, demikianlah presentasi yang berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran dalam kelas. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.